ada podcast, ya kan? Podcastnya lagi viral. Nah di situ ada konten di situ ada konten. Di konten itu ada aku, ada Panda, ada DJ lain gitu loh. Ya, tapi nyerangnya semuanya ke aku. Ngapain gitu pada nyampah ke aku gitu loh, paham nggak? Nih, lu lihat sendiri nih di konten TikTok gue yang ada pandanya tuh. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apaan anjir? Gue aja kagak tahu. Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue. Gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Jadi buat fans-fans sana tolong deh ya, pakai. Erika Karlina baru aja bikin pengakuan kalau dia lagi hamil 9 bulan. Disclaimer dulu, di video ini gue nggak bakalan mendukung yang namanya perzinahan, karena di agama manapun tindakan perzinahan itu nggak akan pernah dibenarkan. Tapi jujur li, gue salut sama keputusan yang diambil sama si Erika. Yang pertama, dia mau mengakui kesalahannya kalau hamil di luar nikah itu bukan tindakan yang bisa dibenarkan dan bukan untuk ditiru. Yang kedua, dia berusaha mempertahankan kandungannya karena dia itu nggak mau mengulang dosa yang kedua kalinya. Yang ketiga, dia nggak ngemis pertanggungjawaban ke cowoknya. Dan yang terakhir, Erika memutuskan untuk tidak melanjutkannya ke jenjang pernikahan karena dia ngerasa kalau ini tuh nggak bisa dibawa ke pernikahan gitu. Maksudnya tuh dengan karakter cowoknya yang begini tuh, ini tuh nggak cocok untuk dibawa ke jenjang pernikahan, karena buat si Erika tuh menikah itu cuma sekali seumur hidup gitu. Bahkan saat ada beredarnya foto-foto si cowok ini sama perempuan lain, si Erika tuh slow aja gitu. Saking slownya dia tuh nggak pernah loh spill apapun di sosmednya. Bahkan gue sendiri aja jujur baru tahu kalau ternyata si Erika itu hamil. Baru tahu barusan malah. Dan lo tahu kenapa baru sekarang si Erika bersuara? Karena dia itu ngerasa ada di posisi terancam. Dan lo tahu yang ngancam dia siapa? Cowoknya sendiri. Katanya cowoknya ini mau ngebombardir si Erika di hari H kelahiran anaknya. Gila nggak? Yo guys, balik lagi tentunya bersama saya Spooky Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen baru ya, itu tentang Mbak R ya, hamil katanya udah 9 bulan. Ini hamil luar nikah ya, nyata atau cuma acting. Dia menangis ya kemarin di podcastnya, tentu saja di podcastnya Deddy Corbuzier ya, bukan Densu ya. Nah, di situ dia membeberkan siapakah bayinya ya, yang menghamili dia gitu guys ya. Sebenarnya aku mendengar kasus ini agak-agak males ya, karena ya apa yang dia lakukan ya sebenarnya salah juga, tapi yang dilakukan cowoknya juga salah, lebih salah lagi gitu guys ya. Tapi ini jadi pelajaran buat kita. Tapi kita lihat seperti apa nih beberapa infonya terkait ini guys. Boom, Erika hamil, udah mau 9 bulan. Pemberitaan apa lagi ini? Bahkan sampai dia udah ngomong di podcastnya Deddy Corbuzier pun saya belum percaya. Saya sendiri pun belum percaya. Dan saya tidak mencari buktinya. Karena menurut saya ya udahlah itu Erika gitu. Cuman yang ada di pikiran saya ini apa? Puji bakal kenapa lagi ini ya? Bakal aku hujat lagi kayaknya ya. Puji bakal kebawa-bawa lagi nggak ya? Itu yang dalam pikiran saya. Ada aja ya berita ya, ada aja. Ada yang udah tiba-tiba udah 9 bulan hamil. Ada yang kemarin baik-baik aja rumah tangga tiba-tiba selingkuh mau cerai. Ini dunia kenapa sebenarnya ya? Ya karena dunia sudah membosankan mungkin guys. Nah ini kita lihat lagi ada berita apa lagi nih. Ini orang-orang ini juga mendukung ya? Iya, dan mayoritas itu perempuan semua di situ. Oh. Oh, ini istrinya dulu Sule ya. Nggak gitu juga bang. Wah ini ngata-ngatain kampung. Iya lu udah kata kayak Laura anjir. Ada yang disebarin ke orang-orangnya dia gitu. Tapi ini belum kesebar kemana-mana ya? Belum sih harusnya. Oke. Karena aku sendirian. Nah, kasihan sih, tapi ya gimana ya? Muak ya.
Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi, you need to speak up. Brevi, you need to speak up. Brev, Vicong, lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue gak akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh Wah. Emang kenapa kalau gue cosplay bom? Nih, Natalia Murka tentang netizen tidak suka dengan cosplay hamil, tidak tahu masalah DJ Panda katanya. Kenapa? Salahnya di mana? Gak usah tato-tato deh lo. Salahnya gue di mana katanya? Lu salah, Mbak. Gak mungkin lu nggak tahu. Pasti lu tahu. Soalnya lu satu circle kan? Bener, satu circle biasanya tahu gosip-gosipnya, gibah-gibahnya pasti tahu gitu. Jangan pura-pura hilang ingatan lu. Padahal lu juga wanita. Lu seorang ibu. Lu tahu rasanya hamil seperti apa. Mut-mutan kan kalau hamil kan? Bisa-bisanya lu sindir orang. Alasannya katanya lu nyindir emak-emak FB. Itu kan alasan lu. Tapi netizen udah pada pinter sekarang. Mungkin lu nggak tahu satu circle. Padahal lu juga punya adik wanita juga kan. Minimal lu punya empati sebagai seorang wanita. Jangan malah nyindir, apalagi yang lu sindir ibu hamil. Ibu hamil tuh nggak boleh stres. Udah rame aja nih, udah rame. Lu cuci tangan, lu flying victim. Nggak merasa bersalah. Agak sedikit aneh ya di Indonesia Raya Merdeka ini seorang Erika hamil 9 bulan yang kita nggak tahu siapa bapaknya. Tapi itu dipuji-puji. Tapi ya udah sih, gue sebagai orang ya, gue itu memujinya itu ya karena gue salut dia tidak membuang anaknya itu atau menggugurkannya. Tapi balik lagi, menormalisasikan hamil di luar nikah di Indonesia Raya Merdeka ini tidaklah boleh. Karena kita bukan budaya luar, kita bukan American style. Ya itu nggak banget dan lucu ya. Seorang Erika itu gue lihat tuh pujiannya tuh banyak banget. Mungkin ya dia punya background yang oke, atau mungkin fansnya banyak. Dan pencitraan, iya pencitraan tuh sangat penting ya. Coba tadi kalau misalnya orang yang ceplas-ceplos kayak gue, mungkin abis tuh dihujat abis-abisan. Tapi kalau yang ini, yang satu ini, di pujiannya tuh banyak banget. Jadi pelajarannya, aku cuma kasih nasihat aja setelah melihat ini. Buat para perempuan di sana, ya, jangan mudah percaya sama pria atau lelaki. Kenapa? Ya, kalian sudah menikah saja, masih aja lelaki ada yang selingkuh, ya. Apalagi ini yang belum ada ikatan pernikahan, ya. Kalian sudah mencoba yang namanya hamil di luar nikah, ya. Wah, tapi zaman sekarang itu cewek-cewek bangga dengan, maaf, sudah berzinah lah, sudah punya pacar lah, udah pernah tidur bareng lah. Itu kayaknya menjadi sesuatu yang membanggakan. Tapi kalian lupa ketika kalian menjadi seperti ini contoh ya, contoh Erika ini kan. Ini jadi contoh untuk kita, untuk berhati-hati ke depannya. Jangan mudah percaya ya, jangan mudah memberikan keperawanan kalian hanya untuk nikmat yang sesaat, tapi sengsaranya seumur hidup gitu ya. Sengsaranya apa ya? Ini harus harus menanggung ya. Ya walaupun bayi juga tidak bersalah gitu. Cuma kan aibnya itu loh, kasihan nanti ke depannya kan anaknya kalau sudah melahirkan, sudah gede, kamu kan dulu ini gak enak juga didengarnya gitu loh guys. Apalagi ini public figure gitu ya. Kecuali orang-orang biasa ya. Orang-orang biasa aja pasti ada hujatan, apalagi ini public figure, ada rekamannya gitu guys. Makanya ini jadi pelajaran buat para perempuan di sana, jangan mudah percaya sama lelaki maksudnya ya, perempuan lagi sama lelaki, karena lelaki itu ya
Yang penting ada lubang, ya disitulah dia akan mengeluarkan lendir-lendirnya gitu ya. Buat kalian tetap berhati-hati ya. Dari kasusnya ini kita jadi pelajaran banget buat kalian ya, untuk berhati-hati. Nah, sekian dulu guys videonya. Mungkin kalian punya komentar apa tentang reaction ini, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Mudah-mudahan Fuji tidak kena dampak dari kasusnya ini ya guys ya. Tadi kan mas-mas yang tadi bilang takutnya Fuji kenapa-napa. Insya Allah Fuji bisa menjaga diri ya. Nah, sekian dulu guys videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.